Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, oke. Senang sekali saya hari ini ketemu lagi dengan teman-teman semua di dalam perkuliahan di minggu ketiga, di mana teman-teman di dalam mata kuliah manajemen sumber daya insan ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mahasiswa, hari ini kita akan membahas terkait persoalan training and development atau pelatihan dan pengembangan. Saya yakin teman-teman di sini sudah sering mendengar istilah bagaimana pelatihan dan pengembangan di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang fenomena generasi Z ya. Oke, teman-teman tahu di sosial media sekarang banyak sekali mengkait-kaitkan bagaimana angkatan kerja di dalam generasi Z ini sangat menuai kontroversi. Nah, ini belakangan ini menjadi isu yang sangat menarik. Bahkan buat teman-teman di sini yang mungkin adalah generasi Z, sehingga teman-teman bertanya sama diri sendiri, wah ternyata generasi Z itu katanya punya perspektif yang berbeda di dalam dunia kerja. Bahkan di dalam dunia kerja generasi Z katanya dinilai sebagai generasi yang paling malas, gitu ya, generasi yang tidak mau berinisiatif. Nah, melalui pelatihan dan pengembangan ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa memberikan pembekalan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, tetapi sebelum saya mau menjelaskan terkait apa itu pelatihan dan juga pengembangan di dalam mata kuliah ini atau di dalam materi ini, kita akan menjelaskan bagaimana apa itu pelatihan, apa itu pengembangan, dan juga apa tujuan dan manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga, apa metode pelatihan dan pengembangan, serta menjelaskan faktor apa. Selain daripada itu, kita juga harus tahu tujuan pelatihan ini sangat banyak. Selain menambah pengetahuan baru, menambah pengetahuan generasi Z. Karena generasi Z saat ini sangat menuai kontroversi di dalam dunia kerja. Bahkan banyak penelitian itu sudah mengekspos bagaimana sih generasi Z itu ketika bekerja. Tidak bukan generasi Z itu kalau kerja. Hal pelatihan dan pengembangan. Silakan, nanti teman-teman silakan bisa berdiskusi. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang, maksimal 4 orang, dan nanti dikumpulkan hasil analisis yang dikumpulkan sebagai bentuk evaluasi kita di dalam perkuliahan ini, sehingga kita tahu di dalam pelatihan dan pengembangan ini kita nggak hanya sekedar belajar teori, tetapi teman-teman harus bisa mengetahui bagaimana praktik pelatihan dan pengembangan melalui studi kasus yang akan kita diskusikan bersama.
sama keinginan kita. Nah, seperti yang diketahui kan juga sedikit tempat kerja itu jam kerjanya lama tapi gajinya sedikit kecil, benar nggak? Nah, kita sendiri kita sekarang itu keinginannya tuh banyak banget, kita yang mimpi ini, mimpi itu, otomatis kita mencari sesuatu yang bisa memenuhi keinginan kita. Nah, jadi pada intinya itu di mana jam kerja sesuai, uang yang didapatkan juga sesuai keinginan kita juga. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman mahasiswa, tadi setelah melihat bagaimana kelompok satu memberikan pandangan yang gagasannya atau analisisnya terkait persoalan-persoalan sumber daya manusia. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini sebenarnya apa langkah-langkah di dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini kita bisa lihat ada skema yang perlu kita perhatikan mengapa kita harus memilih program pelatihan dan pengembangan yang tepat. Yang pertama adalah kita harus menganalisis kebutuhan dulu. Jadi pelatihan dan pengembangan ini kita laksanakan. Jadi setelah tadi kita banyak mengupas terkait persoalan pelatihan dan pengembangan, maka kita sekarang sudah mengetahui ya apa sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan antara pelatihan dan pengembangan. Jadi kalau pelatihan dan pengembangan ini lebih terarah pada peningkatan kemampuan atau keahlian yang berkaitan dengan jabatannya saat ini, atau itu mendukung pekerjaannya saat ini. Sedangkan pelatihan adalah dirancang untuk biasanya misalkan untuk bagian-bagian tertentu atau staf manajemen menengah ke bawah dan sebagainya. Dan pengembangan lebih cenderung formal, artinya menyangkut antisipasi pengetahuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan di masa yang akan datang. Jadi itu adalah bagian dari yang harus teman-teman pahami terkait pelatihan dan pengembangan. Baik, terima kasih untuk hari ini atas kehadirannya untuk kuliah yang membahas terkait pelatihan dan pengembangan ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar perkuliahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik, bahkan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi khususnya di dalam pelatihan dan pengembangan. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.